sekarang. Gimana lagi Allah pengen begitu, ya kan? Tugas kita sekarang menjelaskan yang benar, mengoreksi yang salah, selesai. Sampaikan ke orang, begini, yang benar begini, sama orang salah Wahabi, jangan bilang Allah itu punya tangan. Ilahiyat laka aidina, kata mereka begitu. Jangan bilang Allah itu bertempat di atas langit. Itu kan ada pertanyaan itu di hadis Sahih Bukhari, aina Allah? Iya, aina itu maknanya bisa ya dulu alal makan, bisa ya dulu alal makana, bisa jadi tempat, bisa jadi kedudukan. Sama kayak ada bertanya, bagaimana engkau memandangku? Engkau berada di dalam hatiku. Apakah artinya pacar Anda bertempat di sini? Kedudukan dia itu istimewa di sisi saya, ya kan? Kalau ada pertanyaan aina Allah dalam hadis, makna itu bukan menanyakan tempat. Karena Allah tidak bertempat dan gak masuk akal coba Allah bertempat. Gimana ceritanya? Katanya Allah ada di langit. Terus sebelum ada langit Allah ada di mana? Ayo. Dulu kami berharap Ustadz Nuruddin ya, semoga Allah menjaga beliau di atas pemahaman salaf, di atas akidah para sahabat ridwanullahi alaihim dalam masalah asma wa sifat. Ternyata setelah kami ikuti, setelah kita dengarkan ceramah-ceramahnya, keluar taringnya yang sebenarnya. Ternyata beliau berpaham dengan paham Mu'tazilah, paham Asy'ariyah Maturidiyah dalam bab asma wa sifat, yang berusaha menafikan, mentakwil asma wa sifat milik Allah Azza wa Jalla, bagi Allah Azza wa Jalla. Baik teman-teman, sebelum kita reaction video dari pernyataan beliau, maka kami akan sebutkan sebuah kaidah teman-teman ya, dalam asma wa sifat. Perhatikan teman-teman, dalam asma wa sifat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan isbatu ma asbatahu Allahu li nafsi, menetapkan nama dan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ingat, Allah tetapkan untuk dirinya, maka kita sebagai hamba cukup menetapkan, mengimani apa yang Allah tetapkan. Wa isbatu ma asbatahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan kita juga menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan dalam sunnah, dalam hadisnya. Min ghairi ta'wilin, tidak boleh ditakwil. Wala tamtsilin, tidak boleh diserupakan. Wala ta'tilin, tidak boleh dinafikan atau dibuang. Wala tafwidin, dan tidak boleh ditafwid min jihatil makna ya. Ingat, tafwid min jihatil makna, la min jihatil kaifiyah. Ahlussunnah dalam masalah tafwid, artinya tafwid min jihatil kaifiyah, laisa min jihatil makna. Wa ammal makna nusbituhu ala ma asbatahu lughatul arabiyyah. Kalau makna, kita tetapkan makna yang menunjukkan dalam bahasa Arab. Sampai sini kita paham teman-teman ya. Jadi mengimani apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, ya. Kemudian kita juga mengimani, menetapkan nama dan sifat tersebut, apa yang Rasulullah tetapkan dalam sunnahnya. Itu tugas seorang hamba. Taslim. Ini banyak yang minta supaya mengomentari channel, namanya channel itu channel ngaji bahasa Arab. Ini diminta mengomentari ini karena channel ngaji bahasa Arab ini mengomentari Ustadz Nuruddin. Jadi si channel ini mengomentari Ustadz Nuruddin, banyak yang minta saya untuk mengomentari komentar si channel ngaji bahasa Arab terhadap Ustadz Nuruddin. Karena Ustadz Nuruddin itu kan sama dengan kita itu, Asy'ariyah Maturidiyah ya, dari Al-Azhar, dari Mesir. Nah itu yang dikomentarinya itu, dia si channel ngaji bahasa Arab itu akidahnya Wahabiyah. Jadi mengkritisi Ustadz Nuruddin dari perspektif Wahabiyah. Jadi Ustadz Nuruddin ini sesat lah begitu ya. Nah, poin-poin yang dia ucapkan. Yang pertama dulu ya, kata-katanya begini. Ustadz Nuruddin ini berpaham Mu'tazilah, Asy'ariyah Maturidiyah dalam bab asma wa sifat, yang berusaha menafikan, mentakwil dan mentaktil asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin ini dulu yang mau saya bahas. Ini si channel ngaji bahasa Arab tidak paham apa yang dia katakan. Dia mengatakan Ustadz Nuruddin ini berfaham Mu'tazilah, Asy'ariyah Maturidiyah. Kamu itu mau mencap apa? Mau mencap Mu'tazilah apa mau mencap Asy'ariyah Maturidiyah? Cap salah satu, tidak bisa dicap dua-duanya. Mu'tazilah ini sudah berbeda dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, itu takut itu, nggak bisa. Ya, dia itu ya Kristen ya Hindu, nggak bisa. Kalau mau Kristen ya Kristen, kalau mau ya Hindu ya Hindu. Ini menunjukkan si channel ngaji bahasa Arab ini tidak paham apa yang dia ucapkan. Nah kita ini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, firqah-firqah sesat itu sama kita dipelajari. Supaya apa? Supaya kita tidak melabeli perkara yang bukan labelnya. Kayak kita sama Wahabi itu, kita sama Wahabi kan melabelinya apa? Mujasimah. Kita nggak melabeli dia Mu'tazilah, kita tidak melabeli dia itu sebagai Syiah, enggak. Yang Syiah kita labeli Syiah karena kita tahu hakikatnya Syiah apa. Yang Mu'tazilah kita labeli Mu'tazilah, yang Mujasimah kita labeli Mujasimah. Nanti kita bahas apa perbedaan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang berusaha mentakwil, mentaktil asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kita bahas gitu ya, karena nyambung nih. Banyak kritikan si channel ngaji bahasa Arab ini kepada Ustadz Nuruddin. Kemudian dia mengucapkan kaidah-kaidah yang dia itu
menyangkakan ini adalah kaidah tauhid. Jadi untuk memahami tauhid, untuk memahami ayat-ayat seperti yadullah fawqa aydihim atau khalaqallah yang menciptakan Nabi Adam itu biadaya dengan kedua tanganku, kemudian ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, untuk memahami ayat-ayat seperti ini, dia memberikan kaidah. Kaidah yang pertama itu itsbatu ma atsbatahullahu li nafsi. Menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, isbatu ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah menetapkan baginya itu yadullah fawqa aydihim, maka kita tetapkan Allah punya tangan. Kalau Allah menetapkan bagi dirinya itu ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka kita menetapkan Allah di aras. Harus seperti itu. Nah, ini dulu ya. Coba. Dia itu harusnya konsisten. Kalau dia itu mau mengambil Quran dan hadis, kaidah-kaidahnya pun harus diambil dari Quran dan hadis. Sedangkan kaidah yang dia sebutkan, saya mencatat di sini ada 5 kaidah, itu dia tidak menyebutkan Quran dan hadisnya. Apakah kita menolak kaidah ini? Oh tidak, kita tidak menolak. Cuman dari metodologi yang konsisten, seharusnya dia itu mengambil kaidahnya dari Quran dan hadis. Sedangkan kaidah yang disebutkan di sini isbatu ma atsbatahullahu li nafsi, itu bukan dari Quran dan hadis. Menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Bukan berarti kita menolak kepada kaidah ini. Kaidah ini benar. Ini kaidah salaf benar. Dalam pengertian salaf pun tidak melulu mengambil literal dari Al-Quran dan hadis. Seperti kaidah ini, menetapkan apa yang ditetapkan Allah bagi dirinya dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi ta'wilin wala tamtsilin wala ta'tilin wala tafwidin, tanpa adanya takwil, tanpa adanya tamsil, tanpa adanya ta'til, tanpa adanya tafwid. Ini dari mana kaidah ini diambil? Pasti dari perkataan para ulama. Nah, begitu ya. Ini saya mau menunjukkan ketidaksinkronan metodologinya. Bukan berarti kita tidak setuju dengan apa yang dia ucapkan. Nah, kalau kita membahas satu-satunya, misalkan begini ya, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Sama, memang akidah harusnya seperti itu. Cuman tatkala menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, ini jangan dipotong-potong. Imam Al-Ghazali itu mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di dalam Al-Qur'an, hal-hal yang sekiranya apabila dipahami itu bisa menyamakan Allah dengan makhluk, maka sigotnya tidak boleh dirubah, jumlahnya tidak boleh dipotong dan tidak boleh diterjemahkan. Jadi tatkala misalkan kita mengatakan ya yadullah fawqa aydihim, itu jangan diterjemahkan. Kok dari yadullah fawqa aydihim kok jadi lahu yadun? Gimana? Kalau yadullah fawqa aydihim, ya sudah yadullah fawqa aydihim. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan? Yadullah fawqa aydihim ay al-kuffar. Titik, sudah di situ. Kalau mau ambil semuanya segitu, satu jumlah ambil. Yang tamah, yang sempurna. Jangan ditahrif, jangan dirubah jadi Allah punya tangan. Coba. Mana yang menunjukkan Allah punya tangan? Gak ada. Itu kalimatnya diambil tuh. Allah duduk di aras atau Allah bertempat di aras. Gak ada. Kalau mau ambil ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ambil satu jumlah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jangan jadi Allah bertempat di aras. Gak ada dari sananya itu. Itulah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Nah, terus maknanya apa? Lah, nanyanya itu bid'ah. Jangan nanya kamu maknanya apa. Karena itu menetapkan apa yang Allah tetapkan. Nah, yang lucu dia bilang seperti ini, min ghairi ta'wilin, tanpa takwil, tanpa tamsil, tanpa takwil, tanpa tafwid. Ini kaidah dari mana? Mana keluarkan Qur'annya, mana keluarkan hadisnya, kalau tidak boleh mentakwil. Nih, dalam balaghah itu ya ada takwil. Takwil itu mengalihkan makna dari makna hakikatnya, itu namanya takwil. Ra'aitu al-bahra ala sarir. Aku melihat lautan di atas kasur, di atas ranjang. Nah, al-bahra ini nanti dimaknai orang yang dermawan.
Itu namanya takwil. Kata siapa tidak boleh takwil itu? Al-Quran kalau tidak ditakwil bagaimana kita memahami kedalaman bahasa Al-Quran? Mana ayatnya, mana hadisnya yang tidak boleh mentakwil? Tadi ada tamsil. Tamsil itu dia mengambil bentuk dari suatu jumlah disibihkan dengan jumlah yang lain. Jadi yang diambilnya itu gambarannya, bukan satu-satu afrod perkara yang disebutkan, seperti misalkan gambaran apa? Gambaran pedang di antara permadani. Nah, ini suka diambil untuk menjelaskan taman yang indah. Jadi kalau taman itu dia ada sungainya, nah sungainya ini dia seperti pedang di atas permadani. Ini kalau di dalam Al-Quran tamsil itu banyak. Seperti apa? Mentamsil orang munafik dengan orang yang sedang dalam keadaan mati lampu. Kemudian dinyalakan lilin. Kemudian setelah lilinnya nyala, ditiup lagi sampai mati. Masalahum kamatsalil ladzi istawqada naro. Itu penuh tamsil di dalam Al-Quran itu, ya. Wala ta'tilin. Nah, ini maksud ta'til itu apa? Ya, kalau maksud ta'til itu menafikan, ya memang nggak boleh. Ya, ini seperti nanti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nanti disebut Mu'attilah. Salah satu namanya itu. Karena mentaktil, menafikan adanya sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala tafwidin, tidak boleh mentafwid. Ini kata siapa tidak boleh mentafwid itu? Ya. Siapa? Ibnu Abbas itu dulu tidak tahu namanya fatir. Fatir ini maknanya apa? Fatiris samawati wal ard. Allah itu fatirnya langit dan bumi. Ini sebelum tahu maknanya apa, Ibnu Abbas apa? Tafwid. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Setelah, karena tidak sempat bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sudah wafat. Ini masih misteri buat Ibnu Abbas itu. Sampai Ibnu Abbas ketemu dengan orang pedalaman, kemudian orang pedalaman ini sedang bersengketa tentang suatu sumur, yang mana yang itu mengatakan fatortu hadal bi'r. Baru Ibnu Abbas paham apa makna fatir. Dari situ baru menetapkan maknanya. Sebelum itu apa? Tafwid. Kata siapa tidak boleh? Tafwid. Min jihatil kaifiyah laisa min jihatil makna. Nah, amal makna nusbituhu alam asbatahu lughatul arabiyah. Kata dia begini. Makna, jadi apa ya? Ini bedanya kita sama Wahabi ini. Kalau kita melihat, misalkan ya, ada makna apa? Ada makna, ada lafaz, yadullah fawqa aydihim. Yang mana itu jika diterjemahkan, tangan Allah di atas tangan orang-orang kafir. Itu kalau diterjemahkan secara letterlek. Kalau diterjemahkan secara majas, itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan orang-orang kafir. Nah, si Wahabi jika membaca ayat seperti itu, maka mereka langsung mengatakan bahwa Allah ini punya tangan. Karena makna yadun adalah tangan di dalam hakikat. Cuman kaifiyahnya tidak tahu. Jadi maknanya tetapkan itu tangan, tapi kaifiyahnya tangannya bagaimana kita tidak tahu. Ini mujasimah yang seperti ini. Menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang salah di dalam tafwid. Di dalam tafwid itu kita menyerahkan maknanya. Coba nanti lihat, nanti ada apa kaidah lagi, kata dia begini, al-qaulu fis sifat kal qauli fid dzat. Perkataan di dalam sifat itu seperti perkataan di dalam zat. Jadi kalau zatnya kita tidak tahu, sifatnya pun kita tidak akan tahu. Bukan pada maknanya kata dia, tapi pada kaifiatnya. Coba tanyain kamu sama Wahabi, apa hakikatul kaifiyah itu apa? Makna kaifiat itu apa sih? Tapi pakai bahasa Arab lagi, jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia, oh itu kan kebagaimanaan. Itu tidak menjelaskan. Yang namanya kaif itu keadaan sesuatu yang memiliki ajza. Kata makulat kan begitu. Yang memiliki ajza, yang memiliki bagian-bagian. Ini kita punya bagian nih. Di antaranya itu kita punya kaki, bagian kita kaki. Nah, kaki ini bagian dari zat kita. Kemudian kita duduk. Nah, duduk itu kaifiat dari kaki kita. Jadi kalau kaki kita ini dilipat, ya, si pantat kena ke tempat duduk, itu namanya apa? Duduk. Nah, kaifiatnya itu duduk.
kaifa huwa jalisun. Itu jawabannya. Ya. Zaidun hadirun, apakah Zaid itu hadir? Naam Zaidun hadirun. Kaifa huwa wa jalisun, bagaimana dia? Dia duduk. Nah itu pertanyaan tentang kaifiyah. Karena dia punya anggota badan. Kalau si kakinya diluruskan ke atas namanya berdiri. Nanti duduk itu ada kaifiat lebih khususnya lagi. Ada sila. Kemudian ada apa? Nangunyar teh bahasa Indonesianya. Ada nyelonjor begitu. Itu kaifiat. Nah kalau kamu mengatakan bahwa Allah itu hanya majhul kaifiatnya saja, berarti pada hakikatnya kamu sudah menyamakan hakikat Allah dengan hakikat makhluk. Yang beda cuma kaifiatnya saja. Itu sudah menyamakan dengan makhluk. Kalau yang tidak tahu cuma kaifiatnya saja. Yang kita tidak ketahui yang majhul dari Allah itu bukan hanya kaifiatnya saja, tapi hakikatnya. Makanya yang kita tafwid makna hakikatnya. Ini yang kita tafwid. Apa maknanya? Wallahu a'lam bimuradih. Karena kalau kita samakan, yadun itu maknanya kita samakan, berarti Allah itu hakikatnya sama dengan makhluk, itu cuman berbeda pada kaifiat. Itu namanya mujassimah. Nah si channel ngaji bahasa Arab ini ya mujassimah begitu.